Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muslim Sofwan, dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama kita. Hari ini saya ingin membuat video pembelajaran guna memenuhi persyaratan SIRDOS atau sertifikasi dosen tahun 2024. Ini berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTT. Saya di program studi tersebut salah satunya mengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Mata kuliah pengantar studi Islam merupakan mata kuliah dasar umum yang memiliki bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar studi Islam adalah pengantar studi Islam merupakan sebuah mata kuliah yang berupaya mengkaji keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal, normatif maupun historis dan empiris. Jadi berdasarkan deskripsi tersebut, studi Islam itu akan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan bagi mahasiswa adalah 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama yang sesuai dengan segala zaman. Ketiga, menguasai konsep, metode keilmuan, substansi, materi, struktur, dan pola pikir keilmuan pengantar studi Islam yang merupakan sub keilmuan dari pendidikan agama. Keempat, mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik sesuai dengan studi-studi yang dilakukan. Yang kelima, mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pengantar studi Islam ini adalah mahasiswa memiliki pemahaman objektif, sintesis, dan kritis atas konstruksi kajian studi Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pengantar studi Islam kami bagi menjadi 14 materi. Yang pertama, pengertian dan kegunaan pengantar studi Islam. 2. Pentingnya studi Islam dan metode memahami Islam. 3. Pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, dan filosofis. 4. Pendekatan historis, kebudayaan, psikologis, dan ekologis. 5. Pengertian Islam, sumber ajaran Islam, dan karakteristik Islam. 6. Pengertian kaum modernisme dan sebagian tokohnya. 7. Tendensi kaum modernis. Dari kaum modernis tadi kami bagi-bagi, kami pilih menjadi beberapa bagian. Ini menjadi bagian yang ke-8, Nurkolis Majid, Harun Nasution, dan Muhammad Amin Rais. 9. Abdurrahman Wahid, Munawir Sadali, Fazlur Rahman. 10. Ismail Raji Al-Faruqi, Hasan Hanafi, Muhammad Akun, dan Syed Hussein Nasr. 11. Kekhalifahan Islam di Turki dan pembaharuan Ibrahim Mutafarrika.
12. Pembaharuan Sultan Mahmud II dan kelompok Tanzimat. 13. Kebangkitan Utsmaniyah dan Turki Muda. 14. Gerakan Islamisme, Westernisme, nasionalisme, dan kondisi Turki pasca modernisme. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mengajar pengantar studi Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu referensi utama ada 2 buku dan referensi pendukung ada beberapa buku. Referensi utama adalah ini pengantar studi Islam, ini karya saya sendiri yang terbit tahun 2023 kemarin. Selanjutnya buku Metodologi Studi Islam karya Ahmad Taufik, Wildan, dan Muhammad bin Yatib. Ini adalah 2 buku yang saya pakai untuk mengajar pengantar studi Islam. Adapun beberapa buku pendukung di antara adalah ini Sosiologi Agama, ini karya Zulfi Mubarak, Islam, Agama, Kemanusiaan, Torkoles Majid, dan beberapa buku lainnya. Sistem pembelajaran yang saya lakukan ada 2, yaitu dengan tatap muka, luring, atau dengan online, daring. Sementara itu metode-metode yang dipakai dalam pembelajaran pengantar studi Islam ada metode ceramah, presentasi, diskusi, dan penugasan kelompok. Sementara itu sistem penilaian dalam pembelajaran pengantar studi Islam ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah kehadiran 20%, tugas kelompok 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kajian, marilah kita berdoa dulu. Harapan perkuliahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah di dalam. Amin. Kita mulai. Selesai. Wajib kita kemarin sudah melakukan kontrak kuliah, kami sudah telah menerangkan deskripsi perkuliahan, mata kuliah pengantar studi Islam, bahan-bahan atau materi pembelajaran yang nantinya kita pelajari sampai akhir pertemuan. Maka hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama. Studi Islam itu dalam bahasa Arab dinamakan dirasa Islamiyah, atau dalam bahasa Inggris Islamic Studies. Apa pengertiannya? Studi Islam adalah kajian segala hal yang dikaitkan dengan keislaman. Ini dapat menurut tim penulis di buku modul pembelajaran studi Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang kedua, kemudian lagi adalah studi Islam adalah usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, diikuti dari Muhammad dan kawan-kawan terbitkan tahun 2005. Yang ketiga, studi Islam adalah kajian secara sistematis dan padu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Ini menurut tim penulis modul pembelajaran ngantar studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Jadi studi Islam itu sebenarnya gampang dipahami. Apapun studi yang dikaitkan dengan Islam itu namanya studi Islam. Ekonomi jika berkaitan dengan Islam dinamakan studi Islam. Islam juga bisa dikaitkan dengan politik, sosial, budaya, apalagi antropologi, sosial, dan macam-macam. Makanya studi Islam ini penting bagi Fakultas Agama Islam. Makanya dinamakan mata kuliah dasar umum. Di Fakultas Agama Islam semuanya ada pengantar studi Islam. Pentingnya studi Islam. Satu, satu untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya negara Islam itu, metodologi memahami Islam, dan bagaimana untuk serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan agama Islam. dua, Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. tiga, Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. empat, Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. inilah kita pentingnya mempelajari Islam, pentingnya studi Islam. Apapun yang dikaitkan dengan Islam adalah studi Islam. Bahkan nanti setelah zaman ini suatu misal kita sudah tidak ada, ini nanti tetap studi ini akan berlanjut dan berlanjut sehingga menemukan keilmuan yang baru. Nah, inilah pentingnya mempelajari studi Islam. Selanjutnya adalah objek studi Islam. Ini apa saja? Objek yang dikaji apa saja? Objek yang dikaji dalam studi Islam salah satunya apa? Akidah, yakni beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang diyakini dan tidak bercampur dengan kebimbangan sedikit pun. Ini namanya akidah, tauhid, keimanan. Al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Itu kalau dinamakan akidah dan melakukannya dengan anggota yang dinamakan akidah.
ini juga menjadi sebuah objek studi Islam. Yang kedua yaitu syariat, yakni hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, baik melalui Al-Quran ataupun sunnah Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. syariat masuk ya fiqhullah al-ta'ala af'alil mukallafin. Syariat itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang menjadi aturan-aturan Tuhan yang dibebankan kepada orang mukallaf. Tahu nggak orang mukallaf? Orang mukallaf itu orang yang diberi beban perintah dari Tuhan. Ini namanya syariat. Selanjutnya apa? Terusnya Yang ketiga, akhlak, yakni sikap yang melanjutkan perbuatan atau perilaku yang mungkin baik atau buruk. akhlak. Akhlak itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Makanya akhlak itu ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak mahmudah dan akhlak madhumah. Orang itu tidak dapat, tidak mungkin memiliki akhlak. Semua orang pasti punya akhlak. Tinggal membedakan apakah itu terpuji atau tercela. Ini adalah objek-objek dalam studi Islam. Apakah ada lagi? Tentu ada. Objek studi Islam yang selanjutnya adalah Yang pertama, hukum agama seperti pluralis masjid, Harun Al-Subtansion, Muhammad Amin-Rais, Abdurrahman Warahid, Munawir Al-Ghazali, Fajar Muhammad, Ismail Al-Faruk, Hasan Nabi, Muhammad Akom, dan Sayyid Hussein Nasr. tokoh agama itu sudah menjadi sebuah objek studi Islam. Kita mempelajari pemikiran pluralis masjid, kita mempelajari pemikiran Harun Nasution, kita mempelajari pemikiran Muhammad Amin Rais, kita mempelajari pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Juga menjadi sebuah objek studi Islam. Oh, ternyata pemikiran Harun Nasution seperti ini, pluralis masjid seperti ini. Makanya ini termasuk karyanya pluralis masjid Islam, agama dan kemanusiaan. Ini juga menjadi objek studi Islam. Selanjutnya Kedua, dalam skala agama seperti kitab tafsir, kitab hadis, naskah-naskah manuskrip, dan lain sebagainya. kitab tafsir, kitab hadis, naskah atau manuskrip kuno itu sudah termasuk menjadi sebuah objek studi Islam. Suatu misal ini yang paling besar adalah tentang nasab. Bagaimana nasab Wali Songo itu juga menjadi sebuah objek studi Islam. Kita mencari manuskrip di Kasultanan Cirebon, kita mencari manuskrip di Surakarta, Ngayogyakarta, ini juga dinamakan studi Islam. Selanjutnya, Ketiga, bangunan agama seperti Ka'bah, masjid, langgar, jubah, kopiah, bangkong dalam bahasa Jawa, dan lainnya. peralatan agama juga menjadi sebuah objek studi Islam. Ka'bah, kaji, baik dikaji secara historis ataupun lainnya. Masjid, mungkin masjid rumah, masjid apapun, langgar. Langgar ini juga menjadi objek studi Islam. Karena kalau kita berbicara langgar, ini di Arab sudah tidak ada, surau sudah tidak ada, jubah, kopiah, gangkon. Apakah boleh kita itu sholat memakai gangkon? Ini menjadi objek studi Islam. Kalau di Arab gangkon kan tidak ada.
Selanjutnya, Semua problem agama seperti Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain hal-hal Islam itu dibantuan dari mereka sumber kemajuan dan kepemimpinan Islam juga dan berbeda dalam Islam Islamisme, Kristenisme, dan nasionalisme serta konspirasi pasca modernis. di segala problem agama, baik problem agama tertentu sekarang maupun akan datang itu bisa menjadi objek studi Islam. Kalau ini yang saya katakan ini banyak yang era-era yang sudah terkait juga semacam ini. Sejarah peradaban Islam, bagaimana peradaban era-era dulu sampai sekarang itu juga menjadi objek studi Islam. Jadi apapun, sekali lagi apapun yang dikaitkan dengan Islam itu dinamakan studi Islam. Silakan, sampai sini ada yang bertanya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang harus dikaji dengan Islam atau mungkin belum paham atau menambah, silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Untuk studi Islam itu nanti juga ada kaitannya dengan budaya ya Pak. Ya. Sehingga bagaimana kita menyikapi antara budaya dan studi Islam. Terima kasih Pak. Budaya itu juga termasuk objek studi Islam. Bisa jadi nanti budaya itu juga menjadi sebuah pendekatan untuk melakukan studi Islam. Ini akan saya terangkan nanti setelah pertemuan 4 setelah ini. Jadi memang nanti ada pendekatan budaya, pendekatan melakukan studi itu dengan pendekatan ya filosofis, pendekatan kebudayaan. Yang tadi ditanyakan adalah pendekatan kebudayaan. Bagaimana Islam di Indonesia? Suatu saat kita membatasi Islam di Indonesia dilihat dari pendekatan budaya. Oh, di sini ternyata keislamannya apa? Tidak seperti di asalnya sana. Ini bisa dikaji dengan pendekatan budaya. Termasuk masjid era-era dulu kan tidak sama juga dengan apa yang ada di asalnya Arab. Masjid di sini ada masjid atap tumpang, tahu kan masjid atap tumpang? Tidak ada kubahnya, itu namanya. Itu juga membahas tentang ini tadi peralatan agama, tapi dengan pendekatan kebudayaan. Meningkat lagi, mungkin kakek nenek kita dulu pasti pakai perahu, jadi berbeda-beda. Sekarang kan gampang, pakai pesawat berapa jam. Itulah yang perlu ditangkap. Makanya studi Islam itu sangat penting. Mungkin diketahui apa pentingnya untuk mempelajari studi Islam. Penting. Karena Islam itu tadi solid fikuli zaman wal makan. Islam itu sesuai di setiap waktu dan tempat. Tinggal kita memahaminya. Kalau kita memahami Islam studinya hanya dangkal, ya kita nanti terbagi oleh zaman. Tapi kalau kita studi Islamnya itu luas, kita tetap mengikuti zaman. Makanya itu ya. Jadi saya ingin juga nanti terus bagaimana studi-studi ini
dilakukan. Makanya ini kan sebenarnya hanya sebuah pengantar. Pengantar itu hanya dasar-dasarnya saja. Di Riau juga ada. Kalian nanti ketika terjun di masyarakat menjadi guru di PAUD TK juga tetap melakukan studi Islam. Apa yang lepas dengan Islam? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya juga melakukan itu. Yang minimal kita berpikir. Kalau tidak berpikir, ya pastilah kalau kita mengungkap orang Islam kan pasti berpikir ini dengan Islam atau tidak. Ini namanya kita juga studi Islam. Saya kira itu cukup ya. Ya, kalau sudah cukup, mari pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ini, ilmu-ilmu yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Tentu sebelum saya mengakhiri dengan salam ada tugas ya. Jadi tugasnya nanti adalah membuat rangkuman apa yang saya ajarkan atau saya sampaikan hari ini. Yang Allahumma fiqh ila